Siapa di depan? Bukankah itu Tandu Putri Liu Song? Eo. Ayo, lihat, itu benar-benar dia. Bupati Agung Wei kita, menikahi Putri Liu Song sebagai putri. Wei Dasyong, tidak ada lagi pertempuran. Tapi Bupati kita terhormat. Kecantikan apa yang tidak pantas? Dia benar-benar ingin menikahi gadis jelek dari Liu Song. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku dengan putri ini memiliki mata seperti lonceng perunggu. Melatnya berdarah. Pinggang seperti tong. Sangat menakutkan. Berkorban untuk rakyat Wei Agung. Yang mulia tidak mudah. Pangeran Bupati yang malang. Selamat, Yang Mulia. Terima kasih semua telah datang hari ini. Yang Mulia, waktu yang baik telah tiba. Aku tahu, tapi sopir putri belum datang. Bagaimana jika waktu baiknya tertunda? Shen Yu akan tiba tepat waktu. Hahaha, selamat kepada Yang Mulia Bupati. Terima kasih, silakan lewat sini. Siapa? Lindungi putri. Putri. Bagaimana dengan Putri? Pemilik pavilion sudah lama tahu jalan ke Dawei tidak aman. Jika dia benar-benar di dalam sana. Kamu sudah ditembak seperti saringan. Dia menunggu kita di penginapan depan. Cepat! Hahaha. Selamat. Nah, sepertinya waktu baiknya sudah dekat. Mengapa pengantin belum terlihat? Mungkinkah ada yang salah? Jenderal Shen sendiri yang mengawal. Apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir. Shen Yu pasti akan membawa putri tepat waktu. Ini dia. Datang. Yang Mulia sudah datang.
Perlu tat. Sembah dunia. Jalan Erbai. Salam dari pendatang baru. Li Cheng. Jenderal Chen baik-baik saja. Pembunuhan. Siapa? Seharusnya itu si pendosa yang ingin menghancurkan pernikahan Song. Pemyuko. Putri. Putri tidak boleh. Ada apa? Bukankah upacara ini sudah selesai? Li Gui pasti sudah memberitahumu ini. Hijab harus dibuka oleh Yang Mulia sendiri. Kemana dia pergi? Maafkan Putri. Kemana Yang Mulia pergi? Kenapa kau berlutut? Katakan, kemana Yang Mulia pergi? Yang Mulia. Yang Mulia. Salju awan.
Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Kau harus menikahi Putri Liu Song pada hari yang sama. Yang Mulia, apakah kau tidak bahagia? Aku hanya terlalu tersakiti olehmu. Dengan Yang Mulia di sampingmu, Suyun sama sekali tidak tersakiti. Hanya saja hari ini adalah hari pernikahanmu. Tinggalkan sang putri dan datanglah padaku. Aku tidak menikahimu sebagai selir. Aku sudah sangat bersalah. Aku tidak bisa tersakiti olehmu malam ini. Apa? Ah? Wah, lihat. Jangan bergerak terlalu banyak. Kamu baik-baik saja? Balai Yang Mulia. Sang putri pergi. Liu Song selalu sangat memperhatikan tata krama. Ada putri yang begitu konyol. Sungguh tak pernah terdengar. HM, aku Yang Song. Setiap keajaiban tak pernah terdengar karena ketidaktahuan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Apa yang kau lakukan di sana? Tidakkah kau tahu? Lihat saja lebih jauh. Jika aku tidak menonton, bagaimana kau tahu kau melakukan sesuatu yang tidak senonoh? Karena kau tidak bisa memprediksi. Maka hanya mereka yang tidak tahu yang tidak bersalah. Hei, aku masih percaya. Minta maaf dulu. Putri Song ditinggalkan di malam pernikahan. Ini penghinaan yang terang-terangan. Siapa yang harus minta maaf? Lan Ruo bawa dia kembali. Putri, ayo pulang. Aku akan pergi sendiri. Kalau kau hancurkan, kau akan menuangkan ayam lemah. Yang Mulia. Yang Mulia, kamu seharusnya tidak terlalu keras pada putri. Bagaimana kalau ini? Dia juga hadiah untuk putri. Turkebat. Sangat menyedihkan. HM mulut tajam. Jangan memberi sedikit pun. Tindakanku sama sekali tidak menyakitinya.
Putri Liu Song sembrono dan nekat. Aku menyuruhmu memerintahkan beberapa orang untuk mengajarinya. Apa hasilnya? Jangan khawatir, Yang Mulia. Lan Ruo sedang mengajar dengan hati-hati. Pasti sudah berhasil. Bulan musim gugur lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi. Putri terlalu berbahaya. Ayo turun di sini. Lebih tinggi. Turun. Putri. Pergi, Putri. Putri jangan berlutut Putri. Jampun. Yang Mulia maafkan dosanya. Humble alive sebentar. Putri terluka. Lan Ruo, aku menyuruhmu mengajarnya dengan baik. Kau malah membawanya bermain. Pelit. Maaf, Ada apa? Bukankah kau hanya menekannya? Masih mengambil keuntungan? Maka kau begitu marah. Kau tahu. Hei, jangan bilang begitu. Ini bilang aku sengaja membela kamu, kan? Terlalu vulgar. Kamu bisa foto seperti apa bentuknya? bawa dia turun di sore hari. Masih datang untuk bermain. Ayo pergi, Putri. Cari beberapa orang lagi untuk mengajarinya tata krama. Lihat, Putri. Lepaskan tuanku. King Yun pergi, King Yun. Tuanku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Putri, tuanku sangat lemah. Meskipun kamu marah, seharusnya tidak melampiaskannya padanya. Dia sangat lemah. Bagaimana kamu tega? Salah. Di mana pelayan ini salah bicara tentangmu? Ada 3 kesalahan. Pertama, aku tidak menyadari. Kamu suruh aku melepaskan. Kedua, airnya sangat dangkal. Siapa yang bisa tenggelam? Tidak dalam, tapi dingin. Tuan kelima, pasti fatal jika kedinginan. Bagaimana mungkin dia melompat sendiri? Tentu saja, untuk menyalahkanku. Kamu kijam. Tour Maline tidak boleh dibohongi. Yang Mulia, apakah kamu melihatnya? Putri menyakiti tuanku. Dia bahkan memfitnahnya. Apa yang kamu inginkan? Untuk yang ketiga, Ah, Xia Yue. Apa yang kamu lakukan? aku ini kurang. Buang saja. Satsuki. Tuanku, Yang Mulia, ada apa yang mendesak? Ibu Surifeng mengirim pesan. Mohon undang Putri Bupati ke pesta istana dalam 3 hari. Pesta istana tapi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Ibu Surifeng mengirim seseorang untuk merawat bibinya. Khusus bertugas mengajarkan tata krama Putri untuk memastikan. Pastikan dia tidak mempermalukan istana Bupati. Pergi dan lihat. orang Han paling memperhatikan etiket. Dan kamu sama sekali tidak mengenal Wei Li. Sang putri sangat mulia. Dia adalah teladan wanita Dawei. Setiap gerak-gerikmu harus sangat berhati-hati dengan setiap kata dan perbuatan. Sang putri ingin memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Kamu tidak boleh memalingkan wajah saat minum teh. Ya Tuhan, jangan mengangkat tanganmu di atas hidung saat minum teh. Letakkan dan ulangi dari awal. Keluarga kerajaan memiliki martabat keluarga kerajaan. Jangan menengok ke belakang. Jangan mengangkat bibirmu. Duduklah dengan berlutut. Lu mau menggerakkan rok. Terdawa terbahak-bahak. Mara. Kamu harus mengingat semua ini. Jangan membuat kesalahan lagi. Aku dengar sang putri selalu bertengkar dengan bupati setiap saat. Benar?
Aku tidak sedang tidak masuk akal. Wanita putri menikah. Suami adalah yang tercinta. Kata suami adalah Tuhanmu. Apalagi, suamimu adalah Bupati Dawei. Status yang terhormat. Bagaimana bisa kamu memanggilnya dengan nama depan? Karena ini adalah pernikahan aliansi kontrak. Maka dia adalah Tuhan. Aku juga Tuhan. Kamu pergi dan suruh dia datang untuk bersujud padaku hari ini. Aku maafkannya. Kamu keterlaluan. Sayang, Apa yang kamu lakukan? Bulan hijau. kamu sudah selesai? Hei, telepon balik. Berhenti. Yang mulia, selamatkan aku, King Yue. Jangan. Yang mulia selamatkan aku. Pernikahan dinasti Song adalah untuk mempromosikan perdamaian. Perilakumu akan membuat orang lain mengira kamu tidak berpendidikan. Dan kemudian meremehkan Liu Song. Apakah kamu mencoba berdebat denganku? Ya, Baiklah, aku juga akan berdebat denganmu. Setelah kematian Kaisar Gaozong dari Wei Agung, tahun janda permaisuri Feng Xiaohua, dukung Tuan Muda naik tahta. Padamkan pemberontakan menikah. Ribuan menara akan runtuh. Sangat bangga. Tapi beberapa tahun kemudian, dia sangat tajam. Tidak ada ilmu pedang. Sebaiknya, mereka masa wanita dengan kata-kata Confucius dan Confucius. Ini terlalu luas. Mungkinkah saat menjadi janda permaisuri, kamu tidak memiliki keberanian seperti dulu? Mungkin cukup. Tidak ingin membicarakan itu. Baiklah, mari bicara tentang wanita Han. Pemberontakan Suen. Cepat pukul tangan petugas Wang Ning. Melarikan diri dengan tergesa-gesa. Istrinya Shi Daun mendengar tentang musuh. Untuk tenang. Ambil Islam dan pergi keluar. Membunuh beberapa orang berturut-turut. Hai PH wanita. Wanita lebih dulu. Kemudian dibagi menjadi 3 dan wanita. Aturan apa? Harus musuh. Semua omong kosong. mulut kotor tidak bisa mengeluarkan bahasa yang sopan. Hei, tentu saja aku tidak bisa muntah. Kamu menudah satu dan biarkan aku lihat. Jangan belajar aturan dengan baik. Juga masuk akal. Kamu takut? Apa yang aku takutkan? Satu. Bandingkan dengan wanita terkenal dari Wei Agung kita. Jadi aku sama sekali tidak berani bertarung. Kamu sangat licik. Itu agresif. HMPH. Pengecut adalah pengecut. Jangan cari berbagai alasan untuk menolak. Perkataan dan perbuatanmu yang sombong. Aku hanya menyembunyikan ketakutanku. Jika tidak bisa belajar dalam 3 hari, aku hanya bisa malu di pesta. Jangan khawatir. Aku yakin tidak akan kalah. Aku lihat. Pergi dengan baik tanpa mengantar. Bibi Zhao, tolong. Tidak, Yang Mulia. Hamba benar-benar tidak berani mengajar. Aku tidak berani, Bibi Zhao. Kamu dikirim oleh Ibu Suri Feng. Kamu tahu betapa seriusnya ini? Ah putri, aku tidak berani. Ini dia. Biarkan dia terus mengajar. Aku tidak bisa mengajarnya untuk merokok. Ayo. Tuangkan teh. Yang Mulia. Selir Masai ketakutan karena sebelumnya jatuh ke air. Akan terbaring di tempat tidur. Yang Mulia, jangan terlalu khawatir. Cuma minum 2 pil dan istirahat yang cukup. Mengerti? Turunlah, ya. Sueyun. Aku khawatir tentangmu 2 hari ini. Ya, lihat. Yang Mulia tidak bisa. Sueyun. Aku khawatir tentangmu 2 hari ini. Yang Mulia, tolong pulang dulu. Kamu masih marah? Liu Chuyu benar-benar keterlaluan. Tidak ada sopan santun putri. Juyun, aku hanya tidak ingin Yang Mulia melihat penampilanku yang lesu. Sueyun adalah yang tercantik di hatiku. Yang Mulia, apakah kamu tidak menyalahkan Sueyun? Itu sendiri bukan salahmu. Kamu adalah korban. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu lagi. Ada pesan dari Yang Mulia. Sueyun sudah puas. Tuan, waktunya minum obat. Aku mengerti. Yang Mulia, ini tidak pantas. Minum obat dengan patuh. Agar aku bisa tenang.
Yang Mulia Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman selama setengah jam. Turunkan dia. Tidak peduli betapa besar masalahnya hari ini. Aku ingin menemani Sueyun. Yang Mulia, Suyun benar-benar baik-baik saja. Pergi sibuklah. Bagaimana aku bisa menjebakmu di dunia ini? Jika ini tersebar, orang lain akan bilang awan salju adalah kutukan kecantikan. Untuk awan salju. Apa salahnya dikenal sebagai orang biasa? Yang Mulia bersedia. Suyun tidak mau. Yang Mulia, pergilah bekerja. Kalau tidak, Zhao Changshi akan benar-benar menyalahkanku. Baik. Nanti aku akan kembali padamu setelah selesai. Tidak perlu mengusir roh jahat dan mengantar Yang Mulia keluar. Jaga baik-baik tuanmu. Tuan, waktunya minum obat. Aku mengerti. Yang Mulia, ini tidak pantas. Minum obat dengan patuh. Agar aku bisa tenang. Yang Mulia, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman selama setengah jam. Turunkan dia. Tidak peduli sebesar apa urusan hari ini. Aku ingin menemani Sueyun. Yang Mulia, Suyun benar-benar baik-baik saja. Pergi sibuklah. Bagaimana aku bisa menjebakmu di dunia ini? Jika ini tersebar, orang lain akan bilang awan salju adalah kutukan kecantikan. Untuk awan salju. Apa salahnya dikenal sebagai orang biasa? Yang Mulia bersedia. Suyun tidak mau. Yang Mulia, pergilah bekerja. Kalau tidak, Zhao Changshi akan benar-benar menyalahkanku. Baik. Nanti aku akan kembali padamu setelah selesai. Tidak perlu mengusir roh jahat dan mengantar Yang Mulia keluar. Jaga baik-baik tuanmu. Tak disangka, Putri Liu Song ini ternyata brengsek. Untungnya Yang Mulia selalu di pihakmu. Aku sama sekali tidak percaya padanya. Yang Mulia bersalah padaku. Begitu baik padaku. Tuan ada di hati Yang Mulia. Kamu adalah orang yang paling penting. Bersaing dengan Putri Mahkota? Kau pikir aku peduli dengan posisi Putri Mahkota? Hembekelov. Aku tahu aku terlalu gegabah hari itu. Tapi aku hanya ingin melihat, apakah Yang Mulia akan memihakku tanpa syarat? Kemana kita bisa pergi? Bahkan jika aku tahu itu milikku. Salah, Yang Mulia akan berdiri di sampingku tanpa ragu. Yang Mulia. Banjir kuno Shuiluo meluap. Ribuan orang tenggelam. Banjir masih belum surut. Setiap hari, ribuan arus air dihadapi. Korban mengungsi ke kabupaten terdekat. Mohon segera berikan bantuan bencana. Tenangkan korban tepat waktu. Lanjutkan perbaikan 3 tempat utama monumen bulan Shangyang Jicui. Untuk menahan banjir gulo. Yang Mulia, banjir memang mendesak. Tapi pasukan Jingzhou juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Sue Xian dihukum mati, tapi sisa-sisanya masih berkeliaran. Pasukan kita kekurangan pakaian dan makanan. Bagaimana cara bertarung dalam perang ini? Jenderal Huo sudah mengirim 3 memorial mendesak. Masalah gaji tentara tidak bisa ditunda lagi. Yang Mulia Wang Yang. Gaji tentara harus dikelola. Banjir juga harus diperhatikan. Tapi gudang Kementerian Perumahan benar-benar tidak punya uang. Mari selesaikan masalah gaji tentara dulu. Zhao Shizhong, kami kirim semua uang dan makanan ke medan perang. Bagaimana dengan orang-orang yang menderita di belakang? Kita hanya melihat orang-orang mengungsi. Apakah mereka kehilangan tempat tinggal? Mereka semua adalah anak-anak dari Wei Agung kita. Apakah Anda akan membiarkan Yang Mulia meninggalkan mereka? Bagaimana aku bisa menanggungnya? Gaji tidak cukup. Pemberontakan. Begitu ada pemberontakan di tentara, itu akan tidak terbayangkan. Raja Kang, bahkan jika Jenderal Huo punya kemampuan luar biasa, tidak bisa membiarkan prajurit minum angin barat laut. Mari kita bertarung. Prioritas utama adalah menaikkan pajak. Yang Mulia, serahkan masalah ini kepada hamba. Tidak bisa. Yang Mulia, jika pajak dinaikkan, pasti akan menambah beban rakyat. Tidak boleh. Cara luar biasa di periode luar biasa Ma Siang. Lakukan ini. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kecuali Yang Mulia Bupati memiliki solusi lain.
Bupati, apa pendapatmu tentang ini? Raja Kang benar. Orang-orang di daerah bencana benar-benar tidak bisa diabaikan. Zhao Shizong berkata dengan baik. Makanan di tentara tidak bisa ditunda lagi. Yang mulia, apa maksudmu? Pilih di antara dua hak. Ringan. Dibandingkan dengan bencana di masa depan. Orang-orang di depanmu lebih sulit. Menteri percaya bahwa bantuan bencana harus dicairkan terlebih dahulu. Yang mulia, bupatimu hanya melihat ke depan dan mengabaikan yang belakang. Bagaimana dengan prajurit di garis depan? Jangan khawatir, Yang Mulia. Menteri pasti akan mencari cara untuk menaikkan gaji militer. Bupati sedang terburu-buru. Bagaimana kamu berhasil? Aku belum memikirkannya. Belum memikirkannya. Lalu kamu masih bertahan. Sangat konyol. Apa yang diinginkan Raja Kang? Cukup tambahkan pajak militer. Semuanya bisa diselesaikan. Lebih baik dari jaminan lisan bupati. M.A. yang berkata, menambah beban rakyat sama dengan menghancurkan tembok besar sendiri. Berhenti membicarakan urusan keluarga. Pangeran Bupati, aku juga cemas untuk penjaga perbatasan. Kamu bilang kamu memikirkannya sendiri, tapi tidak menyebutkan cara. Itu tidak terjadi. Apakah untuk membuat mereka senang sia-sia? Lalu 10 hari. Gaji di garis depan tidak akan bertahan sebulan. Bahkan jika kamu menaikkan, perlahan dikirim ke Skibiko Yingzhou. Pada saat itu, aku hanya bisa membeli saham untuk Jenderal Huo. Itu 3 hari. Biarkan aku memikirkan cara untuk menaikkan gaji tentara. Bagaimana jika tidak bisa memikirkannya? Aku menanggung semua kesalahan. Kata-kata tidak berdasar. Pada saat itu, Bupati menolak mengakuinya. Hanya 3 hari tidak lebih tidak kurang. Kamu dan aku tos. Humph. Sepakat. Butuh 3 hari untuk mencari cara mengumpulkan uang. Itu tidak mungkin. Ya, menurutmu Bupati gila? Raja Kang menekan langkah demi langkah. Bupati terjepit. Jangan bilang begitu. Yang mulia Bupati tidak memiliki kepentingan pribadi untuk rakyat Wei besar. Hei, 3 hari kemudian, jika tidak ada tanda, wajah Bupati sangat memalukan. Keributan terakhir. Aku khawatir harus menaikkan pajak lagi. Hei, rakyat miskin harus menderita lagi. Yang mulia, kamu sangat salah. Dalam 3 hari, kita harus mencari cara mengumpulkannya. Atau gaji 300.000. Itu tidak mungkin. Kamu baru saja menjadi bupati. Ambil saja. Masalah pelik. Jika tidak bisa melakukannya, menjadi bahan tertawaan dunia. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Oh, sayang. Hemo. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Bupati berharap kamu sukses. Terima kasih banyak. Tiga hari yang mulia telah tiba. Apa yang kamu pikirkan adalah, Aku sudah memerintahkan orang untuk mempersiapkan dengan baik. Saat matahari terbenam, kamu membantuku membawa apa yang kubutuhkan keluar kota. sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi yang mulia belum keluar selama 3 hari terakhir? Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu tanpa keluar? Mungkinkah yang mulia menggunakan perbendaharaannya sendiri? Tidak, sama sekali tidak. Siapa? Bagaimana bisa? Yang mulia mungkin memiliki mata di kediaman bupati. Apa yang baru saja kita katakan mungkin sudah bocor. Apakah harus mengubah rencana, yang mulia? Semuanya sudah siap. Saatnya kamu pergi makan malam. Shen Yu, tolong perintahkan yang mulia. Situasi militer tidak bisa ditunda. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi hati-hati. Di luar sangat berangin. Kamu kedinginan lagi. Kenapa pakai baju sedikit? Jangan khawatir, Yang Mulia. Sueyun jauh lebih baik. Kamu terlalu bijaksana. Membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia,
Ayo. Lan Juo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yang mulia ada di sini. Asalkan putri tidak bicara sembarangan, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kuharap begitu. Jenderal Shen dari Cao Hang. Seseorang telah dikawal dan kotak sudah keluar lewat pintu belakang. Oke. Han Ru, pulang lo. Oke. Yang mulia, apa yang terjadi dengan sepupuku? Tentu saja, ini hal baik yang bisa menjatuhkan bupati. Yang mulia, tunggu sebentar. Pertunjukan akan segera dimulai. Anak-anak Ibu Suri bersulang untukmu. Yang mulia. Bagaimana dengan Raja Kang? Yang mulia memanggil. Akan tiba nanti. Ah? Yang mulia. Putri, hari ini tidak seperti biasanya. Ibu Suri sendiri mengirim orang untuk mengajar. Batu yang keras pun sudah tercerahkan. Aku hanya berharap dia tidak mempermalukan diri di depan umum. Memalukan Ibu Suri. Jangan khawatir, Yang mulia. Suyun akan berhati-hati. Terima kasih. Ibu, Putri Liu Song ini lahir cantik. Terlihat anggun dan murah hati. Tidak mengecewakan pamanku. Paman tidak seperti ini. Ibu bisa tenang. Aku juga khawatir ibu akan menyalahkan anakmu. Bagaimana bisa Yang mulia? Ada banyak hal sepele di istana hari ini. Maafkan saya, Yang mulia, menyalin kitab suci dan melantunkan Buddha. Ibu juga merasa bersalah. Dengan seorang bupati, aku memang merasa jauh lebih santai. Tapi Sue Beard itu lugu dan sederhana. Ibu dulu membuat kesalahan karena dia mabuk. Dia diturunkan pangkatnya menjadi seorang protege. Sangat disayangkan. Aku telah mengembalikan jabatannya. Ibu tidak akan marah padaku, kan? Aku sudah meninggalkan politik. Pertimbangan yang mulia adalah Ja. Semua orang hati-hati.
Bagaimana rasa ratu? Oke. Lidah domba ini lembut dan lezat. Sayangnya Yang Mulia vegetarian. Aku melewatkan makanan lezat ini. Asalkan ibu merasa baik. Anak ini puas. Hadiah. Kamu tidak suka mengunyah lilin. Tapi menurutku ini enak. Yang Mulia, bagaimana dengan makanan? Wei Chen ingat hidangan dari dinasti Song. Panggil singa untuk minum. Itulah rasanya. Singa minum. Apa ini? Artinya, apa yang dikejar orang Song ini? Selebriti. Lebih suka minum daripada mandi. Ditutupi kutu. Bagaimana dengan minum? Tidak ada hidangan pembuka. Cukup cabut singa dari kepalanya. Untuk minum. Hahaha. Apa yang kamu inginkan? Putri tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia, Chuyu hanya ingin menari untuk semua orang. Lihat mereka. Ada apa? Kenapa kamu begitu penakut? Aku mengerti. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Chuyu tidak boleh kasar. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah raja di lapangan ini. Xiangshu, Apa yang kamu inginkan? aku akan mentraktirmu anggur singa. Tidak ada hukum. Camel. Yang Mulia. Yang Mulia harus mengambil keputusan untuk menteri tua ini. Yang Mulia. Mohon putuskan untuk menteri tua ini. Yang Mulia, ada hal penting untuk dilaporkan. Kamu lihat. Kotak-kotak ini. Benarkah dikirim dari istana bupati? Tumpukan laku ada di bupati. Pemerintah telah mengintai untuk waktu yang lama. Aku menemukan gudang itu terbuka selama 3 hari. Aku telah mencatat emas, perak, dan giok di istana. Bisa dilihat bahwa untuk membantu Huo Xuan, tidak ragu menggunakan kas pribadi. Sekarang, bupati kehilangan harta bendanya. Masalah gaji tentara tidak bisa diselesaikan. Sumpah sebelumnya menjadi lelucon. Kamu pikir dia dipermalukan dan dilempar ke langit? Bukan hanya dipermalukan. Tidak hanya memalukan. Rongzi selalu suka pamer.
Tidak menyangka bisa menghasilkan banyak uang di belakang layar. Kaisar melihat emas, perak, dan permata di kotak ini. Dia pasti sangat terkejut. Ternyata dia bersih dan baik. Bupati adalah penipu yang serakah. Maksud Mutadi? Invent Heiress. Bawa koper ini ke istana bersamaku, ya. Kaisar tiba. Yang mulia. Bupati, apakah ini gaji yang kamu curi? Menteri dengan hati-hati mempersiapkan. Tidak menyangka dirampok di tengah jalan. Untungnya, aku sudah siap. Letakkan lapisan pasir di dasar kotak. Untuk melacak sampai ke sini. Yang mulia. Yang mulia Raja Kang, apa yang ingin kamu lakukan dengan gaji pribadimu? Apakah kau ingin menggulingkan negaraku? Yang mulia, mohon dengarkan penjelasan hamba. Aku melakukan ini demi negara Dawei. HMPH, katakan saja apa yang ingin kau lihat. Apalagi alasan yang bisa kau sebutkan? Aku melihat Bupati tinggal di rumah. Tapi lihatlah yang membutuhkan uang. Sangat khawatir. Aku sangat memperhatikannya. Hari ini dapat kabar. Katanya Bupati menyelesaikan masalah demi menarik hati Huo Xuan. Tidak segan menggunakan hartanya sendiri dengan benar. Dan aku berbalik arah. Itu tidak benar. Apa yang salah? Pasukan Huo pertama adalah pasukan Dawei. Kenapa Bupati menggunakan uangnya sendiri untuk mendukung pasukan? Kecuali dia sudah berkomplot dengan Huo Xuan. 300.000 ini sudah menjadi milik mereka. Kedua, 300.000 gaji ini hanya bergantung pada pendapatan harian Bupati. Bagaimana bisa mengisi lubang sebesar ini? Mengkingkah? Bupati juga mengumpulkan uang yang seharusnya tidak dikumpulkan sebelumnya. Jadi aku curiga. Aku menyuruh orang menyelidiki. Sekarang sudah jelas. Menjejakkan. Yang mulia, lihatlah. Kotak-kotak ini. Apakah ini emas dan perhiasan Bupati? Ini adalah hasil rampasan dari rakyat. Sekarang dia ingin menggunakan uang itu. Mengambil pasukan Dawei untuk kepentingannya sendiri. Niat sebenarnya patut dibunuh. Kau. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ini curang. Memberontak. Demi persahabatan bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa tega? Sangat ragu-ragu. Bahkan tidak menghadiri pesta istana. Takut tidak bisa benar, dan keluarga tidak setuju. Raja dan menteri berpecah belah. Lebih takut marah pada Bupati. Biarkan ikan mati. Tidak pernah mati. Bupati. Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Shen Yubei bekerja di... Kamu sendiri yang buka kotaknya. Biarkan yang mulia melihat. Apa isinya di sana? Kang Wang, lihat baik-baik. Ini yang selalu kamu katakan bahwa aku menimbun kekayaan dan mencurinya. Bukti menyuap tentara. Buka untukku. Buka semuanya untukku. Yang mulia, aku mencium bau ini. Sepertinya ini kotoran kuda yang kita lihat di mana-mana di militer kita. Buka untukku. Total Ada 20 kotak. Semuanya penuh dengan kotoran kuda. Jangan lihat lagi. Tidak sebanyak itu. Pasti Bupati yang memfitnah. Pasti. Jelas kamu menghabiskan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Bodoh. Apa maksud sebenarnya dari Bupati? Yang mulia tidak berniat merancang kingkang. Yang mulia. Dia pasti sengaja bermain-main. Wah, bagaimana bisa penuh dengan kotoran kuda? Menteri berjanji. Dalam 3 hari. Harus mencari cara untuk menaikkan gaji militer. Kotoran kuda ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. 20 kotak tidak cukup. Tapi pengawas kuda kerajaan, pejabat budaya dan militer, bangsawan dan rumah tangga kaya. Dan kuda yang tak terhitung jumlahnya di barak. Kotoran kuda telah menumpuk selama bertahun-tahun. Tidak ada tempat untuk meletakkannya. Kita bisa mengumpulkannya. Sebagai pupuk. Setidaknya bisa meredakan keadaan darurat di garis depan. Tapi apakah kotoran kuda berharga hari ini? Nilai
Petani bisa menggunakannya untuk bertani. Keluarga kaya bisa menggunakannya untuk menanam peoni. Asalkan jumlahnya cukup. Kamu bisa menjualnya dengan harga bagus. Kedengarannya hila. Yang mulia, Bupati, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu ide yang bagus. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku sedikit bingung dengan apa yang kamu katakan. Bupati menjualnya dengan kotoran kuda untuk menghasilkan uang. 1 bisa meredakan krisis gaji militer di depan. 2 bisa memberiku musuh Dawei. Septikin Deterrency Psychologist. Semakin banyak kotoran kuda yang kumiliki di Dawei. Buktikan bahwa semakin banyak kuda yang kita miliki. Semakin banyak kuda, semakin banyak kavaleri. Ini tepatnya keunggulan Daweiku untuk mendominasi dunia. Jadi, bisakah musuh tidak takut? Hanya, Bupati menghasilkan uang dengan menjual kotoran kuda, dan itu bocor. Itu benar-benar merusak prestise Daweiku. Asalkan para prajurit di tentara bisa diberi makan dan pakaian. Biarkan rakyat merasa aman. Jadi apa jika kamu ditertawakan? Apalagi, ide itu milikku. Jika ingin tertawa, tidak bisa tertawa di atas kepala yang mulia, kan? Aku memutuskan untuk menjadi bupati kotoran kuda ini. Jangan hentikan siapapun. Hahaha, kotoran kuda. Bupati adalah seorang paman. Terima kasih sudah berpikir. Hahaha. Sayang sekali. Usaha keras Bupati disalahpahami oleh Raja Kang. Cukup menyedihkan. Yang mulia, aku. Bupati. Aku bingung dan menyalahkanmu sebentar. Ini semua salahku. Kamu punya banyak orang dewasa. Maafkan aku kali ini. Kabar baik. Kabar baik. Kamu dan aku bahkan tidak bisa bicara tentang maaf. Raja Kang, bangun, Apa yang dilakukan Raja Kang hari ini umumnya tidak diketahui. Kamu memaafkannya? Aku belum memaafkannya. Jika menteri salah, mohon hukum yang mulia. Mulai hari ini, kamu tinggal di istana dan merenung. Kapan kamu akan keluar ketika kepalamu sudah jernih? Ya. Bupati baik. Raja Kang tidak perlu marah. Terakhir kali kamu mengirim seseorang untuk membunuh Putri Liu Song. Aku belum menyelesaikan tagihan denganmu, kali ini. Kau bawa kembali kotoran kuda yang merepotkan. Siapa yang salah? Bagaimana dengan bukti pembunuhan Putri Liu Song? Kau mengirim orang mati. Bukti apa lagi yang bisa ada? Ini, ketidakkekalan tidak selalu tanpa cacat. Lihatlah sepupumu baik-baik. Kau mungkin tidak bisa bertahan lain kali kau dalam masalah. Kotoran kuda jika kau suka. Aku serahkan padamu. Ngomong-ngomong, perbaiki pintu istana. Itu tidak sengaja rusak ketika Shen Yu masuk tadi. Shen Yu, ayo pergi. Apakah Yang Mulia menahannya seperti ini? Ya. Kau bodoh terjebak sendiri. Dan berani bicara padaku. Baik, bangun. Bangun. Tidak ada yang perlu disesali. Bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kau pikir kotoran kuda ini Bisa dapat gaji 300.000? Barang-barang ini paling lama hanya bertahan belasan hari. Apa yang Rongzi lakukan hari ini hanya membuktikan kesalahannya. Kita lihat saja. brigade tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar dengan mengandalkan kotoran kuda. Sudah waktunya tentara makan tulang kelaparan. Aku akan mencari Rongzi untuk menyelesaikan tagihan. Putri. Meskipun Wang yang sedikit arogan, tapi dia juga menteri rumah tangga. Seseorang yang Mulia butuhkan. Kau melakukan ini. Aku sangat menyinggungnya. Menjebak Yang Mulia di tanah ketidakadilan. Yang Mulia harus menyiapkan hadiah dan datang sendiri untuk meminta maaf. Kau adalah selirnya. Tapi aku tidak bisa khawatir padanya. Ini benar-benar parkir. Hei, pergi berbelanja denganku di bulan Juli. Ayo Putri.
Kau tidak bisa melakukan itu. Sebelum Yang Mulia pergi, perintahkan bawahanku untuk segera mengantar dua tuan kembali ke kediaman. Lalu kau bisa segera mengantar Mas kembali. Ayo pergi. Hei. Wow, hei. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Pulang dulu. Bagaimana kita bisa melapor ke bupati saat pulang? Laporkan dengan jujur. Langjun, mau beli bunga? Bunga ini tidak cantik. Bunga ini lebih halus. Sini, biar saya sentuh. Apa yang kamu takutkan? Saya tamu terhormat dari jauh di dinasti Song. Ada perhiasan emas dan perak. Kamu takut saya tidak akan membayarmu? Ah, apa yang kamu takutkan? Lepaskan saya hahaha. Ini adalah wilayah Dawei. Berani kamu melepaskan saya di sini? Terlalu banyak Dawei melakukan segala cara untuk meminta Putri Dasong. Jadi kami adalah duta besar. Jika ada yang menyinggung saya, Itu sengaja memicu perselisihan antara Song dan Wei. Bagaimana dengan duta besar? Bagaimana dengan duta besar? Bisakah kamu gangguan jalan? duta besar hebat. Apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha. Ayo, biar saya bantu kamu. Siapa kamu? Kumpulkan orang-orangmu. Kamu dari dinasti Song. Tidak takut menyebabkan perselisihan di masyarakat Song. Kamu coba pindahkan saya. Ayo pergi. Jangan bergerak. Lihat kamu. Apa kata? Ah. Bilang apa? Kata bodoh. Saya tidak tahu huruf Cina. Dia juga bilang dia dari dinasti Song. Apa yang saya katakan? Sejak dulu, saya bersama kabut. Sedikit yang melapor sendiri. Dari mana kamu datang? Kamu bajingan. Itu palsu. Katakan mengapa kamu berpura-pura dari dinasti Song. Katakan saya adalah duta besar dinasti Song. Kebetulan, aku adalah putri dari dinasti Song. Iniwe, ambil rumahku. Baiklah, kita mulai. Hei. Ada apa? Ada apa? Ah, ada apa? Kamu tahu harus pulang? Marah lagi. Kenapa kamu lebih kecil dari Zengjia? Jangan mengaku. Putri, jangan buat Yang Mulia marah. Perbaikin dengannya. Tidak perlu. Aku mau cerita sesuatu. Aku baru saja bertemu seseorang yang menyamar sebagai Songsi di jalan. Aku menangkapnya. Palsu. Oke. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. HMPH. Sudah lihat? Oh. Apa itu? Makanan dan rumput yang dikirim oleh Yang Mulia Sang Wali. Hanya cukup untuk 13 hari. Bawa suratnya. Potong bajingan ini. Selalu memberiku teka-teki. Apa yang dikatakan Yang Mulia Sang Wali? Vangse. Mari kita berpesta. Pesta. Tamu siapa yang ingin jenderal undang? Sudah lama ditempatkan di sini. Keluarga pejabat Jingzhou. Ada pedagang yang sangat kaya. Belum melihatnya. Jenderal, kamu tidak akan menyerang mereka, kan? Tolong jangan. Orang-orang ini kaya. Tapi saling terkait. Jika jenderal menghina mereka, sama saja dengan menghina semua pihak. Bagaimana kamu bisa bertahan di Jingzhou nanti? Aku juga tidak ingin mengambil uang dari bawah. Tapi sekarang waktunya berhenti. Dukung gengku. Kita tidak bisa memutuskan untuk mereka. Kamu tahu aku tidak pernah menolak permintaannya. Aku tahu kau tidak ingin mengecewakan bupati. Tapi ini masalah besar. Kenapa kita tidak memikirkan cara lain? Selama aku mau. Bahkan jika itu masalah besar. Aku akan melakukannya untuknya. Bahkan jika itu jamuan. Kita juga tidak punya uang untuk jamuan. Ayo kita berburu. Siapkan makanan untuk mereka. Berburu. Huo Xuan, bersulang untuk semua orang. Silakan datang hari ini. Ini hanya mengulang masa lalu. Tidak cukup makanan di pasukan. Mari kita bergandengan tangan. Atasi kesulitan bersama. Bibi Liu, kau adalah gubernur Jingzhou. Kuharap kau akan memberi contoh untuk semua orang. Jenderal Huo,
Aku telah memimpin Jingzhou selama bertahun-tahun. Meskipun terlihat indah, sebenarnya tidak banyak. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dari mana uang untuk meminjamkan makanan padamu? Ya, Jenderal Huo. Jingzhou ini bukan tanah yang kaya. Sudah diganggu oleh pemberontak selama 6 bulan terakhir. Rakyat di kota sangat menderita. Meskipun kami memiliki gaji, tapi tidak layak untuk duduk diam. Jadi aku juga ingin meminta jenderal untuk menggantikan pejabat Jingzhou kami. Buat kesepakatan dengan kaisar. Ceritakan tentang kesulitan kami. Apa yang dikatakan Lin Biejia sangat benar. Kurasa bulanku tidak lebih dari 2 ton beras. Tapi ada puluhan orang di keluarga ini. Bahkan tikus kelaparan menggigit ekornya. Hei, ini bukan. Baru kemarin, aku juga pergi ke Pegadaian. Dia menggadaikan lukisan leluhur terkenal di rumahnya. Hei, kita tidak bisa melewati hidup kita sendiri. Jenderal, jangan membuatnya sulit lagi. Oh. Sepertinya Huo Xuan menutup mata dan mendengarkan. Aku tidak tahu kalian para dewasa hidup begitu sulit. Kurasa kalian para dewasa tidak mengatakan yang sebenarnya. Lu Dusher. Seperti yang kau katakan tadi, kamu tidak punya nasi di panci. Tapi aku dengar kamu menghabiskan 50.000 beberapa hari lalu. Menikahi pelacur terkenal di Jingzhou sebagai selir. Aku benar-benar rela. Wu Changxi dengar kamu pakai lilin sebagai kayu bakar di rumah. Cat rumah dengan rempah. Saat putriku menikah, dia menghamparkan brokat sepanjang 10 mil. Apakah kamu benar-benar menikmatinya? Soal rumah perpisahanmu, kamu ingin bernegosiasi, kan? Ide bagus. Kamu baru kehilangan 10.000 dolar dalam taruhan kuda bulan lalu. Mau ditulis bersama dalam memorial? Dan kamu adalah pekerja swasta. Wah, aku dengar kamu mengambil semua lukisan keluarga? Ya sudah. Jenderal kita selalu baik hati. Kenapa tidak aku tebus dulu untukmu? Hei ini. Gaji tentara sangat sedikit. Para prajurit bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Bagaimana denganmu? Dia terus bilang dia kelaparan. Menyedihkan. Tapi sebenarnya, di belakang layar, aku habiskan waktu minum-minum dan melakukan segalanya. Bagaimana? Pergi ke kilang untuk bertaruh kuda dan memelihara pelayan. Saat punya uang untuk menyumbang banyak, tidak bisa mengeluarkan sepeser pun? Hei, Letnan Jenderal Wang tidak perlu marah. Aku yakin kamu bercanda denganku. Jika benar ini mereka harus rela. Benar kan? Jenderal Kuo. Jika aku bersikeras menyerah, bagaimana kamu bertahan? Kalau begitu jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Lakukan. Huo Xuan, tidak bisakah kamu meminjam uang? Berani-beraninya merampok. Apa bedanya dengan preman bandit? Jangan berlagak seperti Jenderal Fei Feng di depanku. Berlutut dan minta ampun. Mungkin aku bisa mempertimbangkan karena ayahmu. Maafkan tingkah lakumu. Ya, Jenderal Huo. Kamu bisa menuangkan makanan jika mau. Asal kamu menyenangkan gubernur. 100, terus kenapa? Ini cuma cara buat bikin cowok senang, tahu? Bisa ulangi lagi? Aku pergi. Kedua orang dewasa itu benar. Kalau Huo Xuan merampok, itu dosa di seluruh dunia. Bahkan jika itu yang mulia kaisar, tidak akan memaafkanku. Wangse, pulanglah, Jenderal. Jangan berhenti. Wakil Jenderal Wang adalah orang yang tahu keadaan seperti Jun Jie. Kamu juga harus belajar dari jenderalmu. Yah, semuanya mudah dipelajari. Tapi ada satu hal yang Wakil Jenderal Wang mungkin tidak bisa pelajari. Oh, seperti apa? Tanpa ini. Bagaimana Jenderal Huo menyenangkan Bupati? Berdiri bahu, membahu dengannya. Lansang. Bagaimana bisa kamu kasar kepada jenderal? Hahaha. Kamu tidak tahu itu. Jenderal Fei Feng kita. Semuanya tentang kecantikan yang tak tertandingi. Baru kemudian dia menyusup ke barak pemberontak Suesian. Orang bilang yang paling sulit dilalui. Kikantikan. Jenderal Huo rela menjual pesonanya. Memberi makan serigala. Hanya untuk menukar prestasi besar, Taiping Wei yang agung. Wei Chen benar-benar terkesan. Sudah cukup tertawa. Mari kita layani.
Semuanya silakan. Yo, potongan yang bagus. Jenderal Huo masih begitu elegan. Makanan lezat seperti ini disiapkan khusus. Tapi apakah ikan kakap ini agak tua? Lin, jangan butakanmu. Itu bukan bas. Bukan bas. Bukan bas tapi ikan mas. Yah, rasanya berbeda. Ahahaha. Berani-beraninya makan ikan darat. Pemberontakan harus dibunuh. Semuanya silakan. Yo, potongan yang bagus. Jenderal Huo masih begitu elegan. Makanan lezat ini disiapkan khusus. Tapi apakah ikan kakap ini agak tua? Lin Biachen, kamu slow. Itu bukan kakap. Bukan kakap. Bukan kakap tapi ikan mas. Yah, rasanya berbeda. Ahahaha. Berani-beraninya kamu makan ikan darat. Pemberontakan harus dibunuh. Ikan margade apa yang belum pernah didengar? Tuoba Yizi datang dari dinasti Han Barat dan Li Emyu mengganti marga. Ibu Suri mendorong signifikasi untuk mengangkat keluarga Li sebagai leluhur Tuoba. Ini adalah marga putra surga. Semua ikan mas di dunia adalah ikan bermarga de pasti hilang. Berani-beraninya kamu melawan angin? Dosanya piantus dihukum. Jangan ambil dulu. Huo Xuan, kamu benar-benar menjebak kami, bajingan. Bajingan Huashian. Berani-beraninya kamu menjebak orang untuk makan ikan lokal. Apakah kamu akan memberontak? Bagaimana? Apakah Jenderal Liu juga memiliki ikan diksin di piringnya? Masih begitu ramah. Takut kesepian di jalan. Apakah kamu ingin menemaninya melewati jembatan Naihe? Yah, mereka memakannya semua. Seharusnya. Orang menyerah. Duduk. Jenderal, aku lihat. Mari kita periksa piringmu lagi. Bagaimana jika ada yang terlewat? Tidak. Tidak ada lagi. Apakah kamu mendengarku? Lu berkata, tidak, maka sudah hilang. Jenderal Huo. Saya ingin memimpin dengan menyumbang 500 ton makanan. Memenuhi kebutuhan mendesak para prajurit. Jenderal, mari kita periksa lagi. Lagi pula, jika Kaisar tahu tentang hal ini, tidak baik. Sarabu Pesanan. Oke. Vangsahmu. Lebih baik kamu periksa. 5.000 butir besar. Jenderal Huo, ini sudah batasnya. Ini salahku karena terlalu ceroboh. Selalu ada ikan aneh yang masuk ke sini. Ya, lakukan saja. 8.000. Jika ingin lebih, bunuh saja aku. Bahkan gubernur membuka dompet dengan murah hati. Kamu tidak boleh terlalu pelit, kan? Aku juga menyumbang 1.000. Aku menyumbang 100 lembar kain kasar. Aku menyumbang 20.000 uang. Aku juga menyumbang 800. Selesai makan. Meinem anger hukuman. Karena semua orang begitu dermawan. Huxian, berselang untukmu. Baiklah, cukup untuk hari ini. Tidak ada pengiriman. Jenderal Huo, aku punya satu hal yang tidak tahu. Tolong jelaskan. Tapi tidak apa-apa untuk dikatakan. Apakah kamu benar-benar makan ikan bumi bintang hari ini? Aku tidak bodoh. Mengapa kamu memberikan barang itu kepada para dewasa? Jangan Maui. Lin Biejia sama sekali tidak mengerti wanita. Wanita itu picik. Dia tidak akan meninggalkan jalan yang benar di dunia. Kamu harus memilih jalan buntu. Maka aku tidak punya pilihan selain menjadikannya contoh. Camo.
Kamu akan melakukan apa saja untuk bayaran. Kamu biasanya demi uang. Tidak, masih tidak bermoral. Rampasan dari rakyat. Pada akhirnya digunakan untuk membela negara. Itu hal yang baik. Jika aku masih tidak melepaskan pada akhirnya, Jika semua orang begitu pelit, aku hanya harus membunuh kalian semua. Kemudian memimpin pasukan masuk ke kota. Mengacaukan semua bangsawan dan orang kaya. Gubernur, jangan takut. Aku hanya bercanda denganmu. Tentu saja, terus balasan kita dulu. Menjerti, tapi mengikatmu untuk tebusan. Istrimu pasti akan menangis dan berteriak mengirimiku uang. Ah? Kamu pikir begitu? Kamu benar-benar memberontak. Jenderal Liu, aku menyarankanmu untuk pergi cepat. atau tunggu sampai jenderal kita berubah pikiran. Kamu ingin pergi tapi tidak bisa pergi. Jenderal, dia tidak akan pergi mengadu ke kaisar, kan? Perkayala padaku akan mempercayakan gaji militer. Dan aku juga akan menyerahkan situasi keseluruhan DPRK kepadanya. Ini adalah kepercayaan timbal balik yang sejati. Berjuang berdampingan. Yang mulia, orang ini memang memakai pakaian Liu Song. Pedangnya juga dari Liu Song. Di pasar tersibuk di Dawei. Apalagi barang-barang Great Song. Bahkan harta langka dari barat pun ada. Lalu mengapa dia menyamar sebagai orang Liu Song? Berhenti jika aku akan berbuat jahat. Tentu saja aku memakai topeng. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah Putri Wali. Coba panggil aku dengan namaku lagi. Itu bukan intinya. Intinya adalah ada orang yang menggunakan nama Great Song. Mengacau di mana-mana. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan menyelidiki. Berhenti. Bisakah kamu tidak mengusir orang dari ribuan mil? Kamu pikir aku adalah Putri Song dinasti? Jika kamu biarkan Xiao Xiao berbuat onar, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo, Yang mulia, bawa putri kembali. Biarkan aku mendengarnya lagi. Mematahkan giginya. Mengapa kamu begitu marah? Menakutkan melihat wajah keledaimu begitu panjang. Hei, Seseorang datang. Keluarkan orang dari sini. Shen Yu sedang mencatat situasi pasar. Yang mulia, Anda curiga. Aku tidak tahu kenapa. Aku punya firasat buruk. Qing Yue. Kenapa menurutmu orang-orang itu berpura-pura dari dinasti Song? aku tidak tahu. Aku selalu merasa, seseorang sengaja membuat masalah. Aku hanya tidak menyangka akan ketahuan olehku. Mungkin ini kebetulan. Tapi ada banyak kebetulan di dunia ini. Banyak kebetulan yang sengaja dibuat. Tapi bagaimanapun, kamu seharusnya tidak membantah yang mulia juga. Lupakan. Aku tidak mau. Aku mengantuk dan kembali tidur. Oh, sayang. Aku juga mengantuk. Pianeo. Perlindungan gaji tentara. Jenderal dalam masalah.
Cepat, Bagaimana bisa? jenderal akan tidak kompeten. Gaji tentara. Gaji mereka dicuri. Siapa itu? Liu Song adalah tentara Liu Song. Yang mulia, Bagaimana dengan putri? putri sudah istirahat lebih awal. Hamba akan pergi. Aku mengerti. Kamu pergi dulu. Ya, yang mulia. Perman. Perman. Kamu terlihat sehat. Kenapa kamu menolakku 2 kali? Jika yang mulia tidak senang, hukum saja aku karena mengganggu raja. Kenapa Selir mengatakan ini? Aku adalah saudari ibumu. Sejak ibumu meninggal, bagaimana aku memperlakukanmu? Meskipun kamu dan Yuner bukan saudara kandung, tapi kalian juga tumbuh bersama. Persaudaraan. Sekarang kamu mendengar kata-kata pengkhianat, menganggapnya sebagai duri dalam daging. Aku tentu tidak berani melupakan perhatian Selir. Kenapa kamu mengurungnya di rumah Raja Kang yang sepi? Aku adalah ibu kandungnya. Kamu bahkan tidak membiarkanku melihatmu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kaisar melanggar hukum. Berdosa dengan rakyat jelata, saudara kerajaan. Dia melakukan kesalahan. Kesalahan terbesar Yuner adalah dia seharusnya tidak mempermalukan wali raja. Seharusnya tidak menyulitkan yang mulia. Jika aku tahu sejak dia lahir hari ini, lebih baik aku mencekiknya dengan tanganku sendiri. Lebih baik daripada sekarang ditampar oleh saudara. Sulit untuk berada di mana saja, di bawah pandangan orang lain. Baik, Aku melihat wajah Selir. Oke, Kaisar. tidak apa-apa kali ini. Aku tidak berani menyulitkan yang mulia. Aku tahu hari-hari ini sulit untuk saudaraku. Aku akan menebusnya di masa depan. Selir, terus menangis seperti ini. Aku juga akan sedih. Yang mulia, Baik-baik. Selir, jangan menangis lagi. Aku akan segera mengeluarkan perintah. Bebaskan Kaisar. Putri Qi telah meminta pengampunan. Kamu tidak perlu dikurung lagi. Ayo kita rayakan. Yang mulia, ada apa denganmu? Kemarin, ada memorial dalam sejarah Jingzhou. Namek Solken Huoshian. Aku tahu tentang menerima bayaran. Aku tidak menyangka Huoshuan begitu berani. Namek Solkennya. Churuan Salju. Membuat badai di kota. Tapi ini baik untuk kita. Tentu saja hal yang baik. Untuk melindungi Huoshuan. Mati-matian menekan Gubernur Jingzhou. Baik. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang tersinggung ini. Bahkan Kaisar pun tidak senang. Dan bukankah itu hal yang baik? Hal yang hebat. Tapi hatiku sakit. Yang mulia, Aku memperlakukannya seperti mutiara. Menyianji. Tapi dia malah mencoba menghentikan. Kau yang dorong dirimu ke Skibiko Pungkak Tren. Menjadi sasaran kritik publik. Kenapa kau melakukan ini padaku? Yang mulia, jangan menakutiku. Hatiku sakit. Ada apa denganmu? Aku Aku akan pergi ke dokter. kembali ke sini. Jika kau memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Mungkin aku akan memberitahumu. Semakin kau mencintainya, semakin aku membiarkannya mati. Aku ingin melihatnya. Siapa yang akan membunuh rusa?
per layer. Yang Mulia, perintahkan kami. Saatnya menyetap jaring. Ja. Tolong. Perusahaan Song telah membunuh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayo, pergi. Aku tanya apakah kau melihat Lan Ruo? Oke, Hei, hei, hei. aku bukan hantu. Kenapa kau menghindariku? Putri akan mengampuni dosanya dan mati. Hei, lupakan, ayo pergi. Ayo pergi, hei. Kenapa bisa? Kenapa kau menghindariku? Apa aku sangat menakutkan? Oke. Apa yang terjadi dengan hal yang kuminta untuk kau selidiki? Yang Mulia telah mewawancarai banyak orang. Tidak tahu. Namun, baru-baru ini, seorang Liu Songren mabuk dan membunuh. Setelah dihentikan, dia membunuh 2 orang berturut-turut. Shemarahon publik. Setelah ini, kebencian di kedua belah pihak semakin dalam. Ihadang Liu berjalan di jalan. Hampir semua orang berteriak. Sulit untuk bergerak seinci pun. Jadi, Mereka membawa suasana luar ke dalam istana. Yang Mulia mengampuni dosanya. Para pelayan itu tidak tahu apa-apa. Kemarahan putri. hanya apa? Hanya saja si pembunuh bukan orang Liu Song biasa. Orang-orang adalah utusan yang mengantar kerabat di awal. Sayang, itulah sebabnya. Orang-orang marah. Lebih banyak gosip di belakang. Mereka bilang, Bilang apa? Mereka bilang pernikahan antara Liu Song dan Dawei tidak aman. putri baik hati Liu Song hanyalah sandiwara. Siapa yang menyebarkan rumor? Yang Mulia, jangan marah. Hal ini perlu ditangani dengan hati-hati. Sekarang Anda karena Jenderal Huo dituduh di Korea. Tidak boleh ada perselisihan saat ini. Mimpi saja. Aku ingin tenang. Mereka tidak akan berhenti. Yang Mulia, orang Liu Song takut pada hukum. Sering membuat masalah. Shemarahon publik. Masa marah. Jika pengadilan mengabaikannya, hanya karena takut menimbulkan bencana yang lebih besar. Aku juga mendengar tentang ini. Itu yang Anda maksud. Bagaimana menanganinya? Aku tidak berani bicara. Aku meminta Anda untuk berbicara. Mengapa tidak berani mengatakannya? Liu Song terkait dengan pernikahan kami dengan Dawei. Putri Liu Song juga adalah putri wali. Aku khawatir sang wali akan sedih. Jadi tidak berani berbicara. Apa maksud Kang Wang? Apakah Anda pikir saya akan menutupi Liu Song? Bukan Bupati. Anda salah paham. Saya khawatir Anda dalam dilema. Raja Kang, sang bupati, akan mengutamakan segalanya. Bagaimana bisa karena keluarga ipar? Dan terutama memihak Liu Song. Jadi, Yang Mulia Bupati akan menanganinya dengan adil. tentu saja, Insiden pembunuhan sungai dan gunung itu. bagaimana menanganinya, Yang Mulia? Yang Mulia. Ini hanya masalah kecil pembunuhan rakyat. Saya, Dawei, dan Liu Song baru saja mengakhiri perang. Mengapa repot-repot bertengkar karena masalah rakyat kecil seperti ini? Mas Yang, Sekarang banyak orang marah berkumpul di luar Tingwei. sehari semalam tidak mau bubar. Menuntut hukuman berat untuk Liu Song. Pembunuh itu bahkan mencoba menerobos kapten 3 kali. Apakah Anda mengatakan ini hal kecil? Di bawah tekanan hukum Dawei saya. Tidak pernah ada pembunuhan keji seperti ini. Jika bukan karena identitas mulia pembunuh Liu Song, Ting Wei King tidak bisa membuat keputusan. Bagaimana bisa menyebabkan? Ada begitu banyak kemarahan. Bukan Ting Wei King tidak bisa memutuskan. Bukan kami yang bisa memutuskan. Yang Mulia, dikatakan bahwa kerumunan bersemangat hari itu. Naik dan pukul pembunuhnya. Sekarang pembunuhnya seperti anak 3 tahun. Kecuali ngiler. Bahkan tidak bisa membela diri.
Tidak mungkin mendengar. Bagaimana Anda menutup kasusnya? Saksi dan bukti fisik semuanya ada. Bagaimana membela? Saya khawatir orang-orang akan meledak dari ruang sidang. Pada saat itu, kita tidak bisa menangkap pembunuhnya. Maka sudah terlambat. Yang mulia, Heshan itu adalah utusan penting Liu Song untuk mengirim kerabatnya. Untuk hal kecil seperti ini, cukup bunuh saja dengan gegabah. aku khawatir Liu Song pasti akan marah. Terus kenapa? Pangeran melanggar hukum, bersalah dengan rakyat biasa. Hanya seorang utusan Liu Song. Bisakah kau membunuh orang tak bersalah senaknya? Di mana kau menempatkan hukum Dawei? Di mana martabat Dawei diletakkan? Apakah ini seorang perawat? Kita bahkan tidak bisa melindungi rakyat di bawah kaki sang putra langit. Hanya bisa menjadi ikan manusia? Baik, kau tidak perlu bicara lagi. Ini sangat besar. Bahkan jika untuk meredam kemarahan publik. Orang Liu Song ini juga harus dibunuh. Bupati, saya akan menghukum Heshan 10 hari lagi. Kau yang mengawasi. Untuk menunjukkan hukum Dawei yang adil dan tanpa pamrih. Patuhi dekret. Kau bilang sungai dan gunung membunuh orang. Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Sama sekali tidak. Banyak orang melihatnya mabuk dan membunuh dengan mata kepala sendiri. Dihentikan oleh rakyat. Dipaksa Mannequin Tingwei. Sekarang ini adalah kasus paling sensasional di Pinceng. Karena penundaan hukuman. Jadi memicu kemarahan publik yang tak terhitung. Mungkin itu sebabnya. Hanya orang-orang di sana yang akan melampiaskan marah padaku. Kupikir para duta besar telah membunuh orang. Aku juga bukan orang baik. Benar, Putri? Jangan kau katakan itu. Hamba tahu kau semua terlibat. Aku akan ke Tingwei. Putri, ayo pergi. Putri. Putri. Hesau Chacheng. Semuanya, datang dan lihat. Orang-orang Liu Song tak tahu malu ini. Biarkan mereka berbisnis di konferensi dan menghasilkan uang. Bagaimana sekarang? Membunuh saudara kita. Sialan, pergi. Pergi. Pergi, pergi. Keluar, keluar, keluar. Parkir. Ayo pergi. Jauh dariku. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku kenal dia. Dia adalah putri Liu Song. Dia yang membawa Liu Zongren ke Pinceng. Dia dalang di balik pembunuhan itu. Keluar, keluar. Keluar sekarang. Keluar, keluar. Keluar. Keluar, keluar. Keluar. Keluar, keluar. Siapa yang melindungi putri? Minger. Minger. Munder, 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 Munder. 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 Aku terlambat menyelamatkan. Maafkan aku. Ayo pergi. Jangan berdesakan. Jangan berdesakan para raja. Jika kamu tidak kembali seperti ini, Aku akan pergi ke Tingwei. Heshan berasal dari dinasti Song. Tapi dia pasti tidak membunuh orang sembarangan. Jika ada keluhan, aku akan menjelaskannya untuknya. Putri Heshan sudah dipukul sampai bodoh. Tidak ada penjelasan sama sekali. Meski begitu, aku harus mencari tahu asal-usulnya. ayo naik. Pulang dan ganti baju dulu. Aku akan ikut kamu ke istana. Ayo naik. Hesan. Yang mulia Heshen sudah meninggal.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Masih ada 5 hari untuk dibunuh. Sekarang orang sudah mati. Apa ya? Simpan. Ampuni Bupati. Tadi baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang Mulia mengampuni dosa-dosanya. Ini He Shen. Ya, ada bekas luka di dahinya tepat di sana. Jadi tidak mungkin ada penipuan. Apa maksudmu? Terakhir kali Liu Songren yang mabuk dan merepotkan. Kamu bilang itu palsu. Jadi aku ingin tahu. Apakah He Shen adalah Liu Song asli kali ini? Jam. Jadi kamu bukan di sini untuk membantuku, tetapi untuk mengkonfirmasi dosa-dosa dinasti Song. Benar? Menunjukmu. Jangan pergi, berhenti. Bagaimana orang bisa mati? Kamu bahkan tidak bertanya? Dia bunuh diri karena takut bersalah. Bagaimana bisa takut bersalah? Sekarang kamu tahu seseorang membunuh, tapi tidak sampai akhir. Kenapa begitu? Putri Tingwei luar biasa. Yang Mulia dalam situasi sulit. Tidak terjangkau. Apalagi pembunuhnya sudah mati. Jika kita terus menyelidiki, Takutnya hanya akan melibatkan lebih banyak orang. kita harus menutup kasus ini. Bahkan jika He Shen adalah pembunuh sebenarnya. Bagaimana dengan pedagang Song yang tidak bersalah itu? Mereka menikah dan punya anak di sini. Berbisnis dengan tenang. Mereka menganggap Dawei sebagai rumah kedua. Tapi bagaimana dengan kamu? Tidak hanya mengusir orang, juga menyita properti dan toko. Apa hakmu? Putri, jika bukan karena perantaraan Yang Mulia, orang-orang ini kehilangan lebih dari sekadar properti dan rumah. Bahkan nyawanya akan hilang di Dawei. Maaf, Kaisar sangat marah. Memerintahkan semua pengangkut harus meninggalkan wilayah Wei. Jika tidak patuh, atau masuk penjara. Dieksekusi. jadi kamu mau berperang? Kalau begitu, lebih baik kamu ikut diusir bersamaku. Menurutmu orang tidak berani? Aku kasih tahu. Yang pertama mati adalah sungai dan gunung. Yang kedua mati adalah pengusaha Liu Song. Yang ketiga adalah kamu. Kalau begitu, maka urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana jika aku bilang aku punya cara membuktikan kesalahan He Shen? Gunung sudah mati. Mau buktikan apa? Aku ingin bertemu Kaisar. Bersaksi di pengadilan. Berhenti. Jangan berdiri di situ, ikut aku. Camarilla, Kailin berdua. El. Putri Mahkota. Kaisar sedang berdiskusi di ruang nyaman. Jika kamu benar-benar ada urusan dengannya, Tolong tunggu sebentar di sini. Aku ada urusan besar untuk bertemu Kaisar. Bertemu sekarang. tempat suci ini adalah tempat para menteri berdiskusi tentang urusan penting negara. Kamu sebaiknya tidak pergi. Tunggu sampai Kaisar selesai berdiskusi. Hamba harus melapor. Tapi, Karena kita sedang membicarakan urusan negara. Aku adalah wali penguasa. Harus ikut serta. Tentu saja boleh. Silakan, Liu Chuyu. Aku akan masuk dulu melihat-lihat. Tanpa perintahku. Kamu tidak boleh pergi setengah langkah pun. aku. Kalau begitu, tolong pastikan untuk memberitahu Kaisar. Urusan ini menyangkut perdamaian antara Song Agung dan Wei Agung. Dia harus menemuiku. Tolong. Yang Mulia, silakan minum teh. Kudengar Putri Mahkota ada di sini. Yang Mulia, Putri Liu Song. Terakhir kali, Wang Shangshu ketakutan sampai mati di pesta. Kamu harus menjauh darinya. Semenakutkan itu? Konon, Liu Song menikah dengan Dawei. Dikirim ke sini untuk meminta maaf setelah kalah dalam pertempuran. Tapi, Inu, lihat, ini dikirim oleh Liu Song sama sekali. Bekerja keras ya, UPS. Tidakkah kamu tahu? Kasus pembunuhan Liu Song. Ini sudah banyak masalah belakangan ini. Utusan membunuh dan membakar. Majikan juga bukan hal yang baik. Oh begitu, apa yang baru saja kamu katakan tentangku? Foto Putri Wali. Telingaku tajam. Aku mendengar kamu berbicara omong kosong sepanjang jalan. Bilang apa padaku? Song Agung. Yang Mulia, tolong, Yang Mulia. Kamu berhenti. Kamu lepaskan. Untuk berterima kasih telah mempromosikan reputasiku. Aku akan memberimu gaya rambut baru hari ini. Yang Mulia, jangan berani-berani. Kamu Putri Liu Song. Yang Mulia, Yang Mulia.
Tidak. Tolong, Yang Mulia. Yang Mulia, selamatkan aku. Jangan potong rambutku. Tidak. Ah. Jenderal, ayo datang ke kota Jingzhou sendirian. Ini tidak aman. Ini tidak aman. Ya. Beberapa hari lalu untuk gaji militer, kamu telah sangat menyinggung gubernur Jingzhou. Mereka punya beberapa memorial berturut-turut untuk memaksulkanmu. Untungnya, semuanya ditekan oleh wali. Orang-orang khawatir tidak ada tempat untuk balas dendam. Sekarang sudah tidak apa-apa. Kehilangan gaji. Orang-orang harus memanfaatkan topik ini. Karena aku berani merampok. Aku tidak takut padanya. Tapi Jenderal, Jangan khawatir. Menurut kepribadiannya yang penakut, paling-paling, itu menarik kaki belakang. Jika aku adalah dia, sudah mengumpulkan penjaga Jingzhou sejak lama. Keluar dan bertarung keras. Apakah kamu masih akan mengerami telur di kediaman gubernur? benar. Tapi belakangan ini, kami diam-diam mengunjungi. Tapi tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah pihak lain sama sekali tidak masuk ke Jingzhou? Aku memerintahkan pasukan untuk memblokir semua jalur. Mereka sama sekali tidak bisa membawanya keluar. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah orang-orang sialan Liu Song dari Jingzhou. Apa yang mereka coba lakukan? Hanya dengan menangkap dalangnya sendiri, baru kita bisa tahu apakah ini perbuatan orang Liu Song. Itu tidak benar. Aku jelas melihat bajingan yang menyakitiku. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya. Keputusan hanya bisa dibuat setelah penyelidikan mendalam. Apakah Jenderal curiga? Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Ayo, anak bodoh. Tahu. Pemilik pavilion Huoshuan telah mengunjungi kota. Sepertinya dia tidak mau menyerah. Biarkan dia terus memeriksa. Aku menantikan penampilannya. Yang Mulia, Yang Mulia. Tolong bantu aku, datang dan bantu kami. Yang Mulia, ada apa? Lepaskan, jangan terlalu baik. Panggil tabib istana. Ya, Yang Mulia. Jangan sentuh Yang Mulia kami. Yang Mulia, Kaisar tiba. Yang Mulia, Yang Mulia. Tolong selamatkan kami, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Bangun, Yang Mulia. Kaisar, Kaisar. Bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia telah memanggil tabib istana. Tabib Istana. Gejala Yang Mulia agak aneh. Sepertinya ada tanda-tanda keracunan ringan. Hamba sudah memberinya Kingsin Pills. Semuanya akan baik-baik saja. Keracunan. Lebih mirip alergi. Wei Chen pernah mengingatkan Yang Mulia. Transducer utama. Sensitivitas fisik. Harus lebih berhati-hati. Bagaimana cara merawatnya? Kaisar tidak menyalahkan orang lain. Dia melakukan ini padaku. Apa hubungannya dengan aku? Yang Mulia selalu lemah. Alergi parah terhadap bau yang kuat. Karena itu, tidak pernah ada dupa di kuil. Orang-orang di sekitar Anda tidak pantas mendapatkan wangian. Baru saja melewati selir bupati. Aku mencium aroma aneh. Meskipun aku ragu, tapi tidak berani berpikir ke arah lain. Siapa tahu dia baru saja pergi tidak lama lalu. Yang Mulia gatal-gatal seluruh tubuh. Kesulitan bernapas. Aroma yang sangat aneh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jadi dari mana bau aneh itu berasal dari dirimu? Dokter, datang dan lihat. Ini adalah serbuk sari poinsettia. Poinsettia apa? Benar, bunga dan daun poinsettia pada dasarnya beracun.
Orang biasa hanya mencium. Tidak akan apa-apa. Hanya saja Yang Mulia Pangeran ke-8 memiliki asma. Sensitivitas fisik. Benda ini tidak boleh disentuh. Satu kecerobohan bisa membunuh. Di dalam kantong wangi Putri Bupati. Semua mint, wormwood, dan anggrek. Tidak mungkin poinsettia. Karena semua orang tahu, poinsettia adalah racun. Apa tujuannya membawanya bersamamu? Apakah benar yang dilakukan Putri Bupati? Gadis kecil yang baik. Bagaimana bisa hatiku begitu jahat? Pangeran ke-8 tidak memiliki permusuhan dengannya. Apa yang menghalanginya? Bahkan, jika bukan melawan Pangeran ke-8. Dengan kantong wangi beracun ini. Pasti jahat. Orang-orang Liu Song adalah hati para penjahat. Bermaslahat. Putri Liu Song ini adalah puncaknya. Tak heran ada saatnya membunuh orang senaknya. Bahkan jika itu dilakukan oleh Putri Wali. Ini menyakiti pangeran kecil. Itu juga kejahatan besar. Sudah kukatakan, kantong wangi ini bukan milikku. Aku dapatkan dari kamu. Tidak ada orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang Wali? Bukankah sudah kukatakan untuk diam di tempat? Kemampuan mereka memfitnah dan memfitnah. Aku hanya berdiri diam. Akan ada juga sepanci darah anjing jatuh dari langit. Putri Liu Song. Jangan banyak bicara. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Berani kau bertanya, mengapa aku memakai kantong wangi beracun? Untuk menyakiti seorang anak. Budak itu mengobrol dengan Pangeran ke-8. Tanpa sengaja membicarakan kasus pembunuhan utusan Liu Song baru-baru ini. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Tapi Putri Wali sangat marah. Dia mencukur rambut budak itu. Yang mulia adalah budak. Hanya mengatakan beberapa kata padanya. Tak disangka dia balas dendam. Seperti yang kau katakan, aku memberimu pelajaran secara spontan. Aku tidak tahu fisik Pangeran ke-8. Bagaimana mungkin kau menyiapkan kantong wangi sebelumnya? Mungkin kau menyiapkan kantong wangi beracun. Itu sama sekali tidak ditujukan untuk Yang Mulia Pangeran ke-8. Hanya saja tidak sengaja ditemui oleh Yang Mulia kita. Kantong wangi kecil itu berisi racun. Jika kau taruh di pusat titik teh, yang diracun pasti mati di Jiuquan. Siapa tahu kau bawa ke istana? Siapa yang ingin kau sakiti? Putri. Karena kau sudah datang menemui Yang Mulia. Mengapa kau membawa poinsettia? Ini tidak sopan terhadap Yang Mulia. Apakah Putri Wali berencana membunuh Yang Mulia? Bagaimana mungkin dia begitu berani? Yang Mulia pasti memerintahkan pengusiran mereka. Putri Liu Song gagal mencegah. Ide yang sangat jahat. Pangeran ke-8 ini juga kurang beruntung. Ini adalah bencana. Jika bukan karena konstitusi khusus Yang Mulia Pangeran ke-8 lebih sensitif terhadap wewangian. Dan melihat Putri Liu Song melukai prestise Wan Li Jiangshan Yang Mulia. Apa kau berhayal? Ini kekacauan apa? Ini obat. Bukan niat tersembunyi. Bagaimana bisa racun jahat masuk ke istana? Pangeran ke-8 tidak sengaja terjatuh. Ini penyelamatan. Yang Mulia Putri Mahkota memiliki hati yang buruk. Terluka berulang kali. Apa yang kau lakukan sangat dibenci. Kau selalu baik kepada Liu Song. Tidak memusnahkan. Sekarang saatnya membuat keputusan. Fei Wong, kau bilang kau tidak bersalah. Tolong berikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang. Berdiri. Aku bertanya padamu. Kau pingsan karena alergi setelah mencium aroma poinsettia. Benar? Ya. Lalu apakah kau tahu tidak ada poinsettia di Dasong? Aku tidak pernah melihat poinsettia seumur hidupku. Bagaimana aku tahu itu beracun? Apalagi memasukkannya ke dalam kantong wewangian dan membawanya ke istana. Di sampingku. Kecuali gadis kecil Qing Yue ini. Tapi mereka semua orang Wei yang serius. Apa kau akan memberitahuku? Bagaimana melukai orang dengan poinsettia? Meskipun wanita Dasongku terkenal sangat cerdik. Tapi aku benar-benar tidak tahu menyulam selain makan dan minum. Sebelum kau memfitnahku. Kenapa kau tidak bertanya? Aku adalah pria tidak berguna. Terkenal di seluruh dunia. Kau sungguh. Kantong wewangian mungkin juga dibuat oleh orang lain. Siapa yang harus aku cari untuk melakukan hal berbahaya ini? Aku akan beritahu kalian. Aku ingin melukai Yang Mulia. Jahitkan aku kantong wewangian. Bahkan jika kau menyuruh orang melakukannya untukmu. Kantong wewangian, bahan dan benang jahit ini harus ada jejaknya. Kamu akan tahu jika memeriksanya dengan teliti. Semua itu alibimu. Kamu tidak punya bukti yang kuat. Itu tidak akan membuktikan kamu tidak bersalah. Oke. Dengarkan apa yang ingin kamu katakan. Aroma poinsettia. Cium dan pingsan.
Jika kamu memetiknya sendiri dan menggilingnya menjadi bubuk, aromanya pasti lebih kuat. Dan inilah masalahnya. Sudah kukatakan padamu, seseorang memberikanku kantong itu. Jadi sampai saat itu, harus selalu bersama. Ayo. Komunikasi mayat anjing. Orang awam sering sok seni. Buat teh dengan salju musim dingin. Tapi aku tidak tahu bahwa air tanpa akar ini telah jatuh ke tanah. Itu juga kehilangan kebersihannya. Benar-benar ingin menggunakan air? Masih harus menggunakan mata air pegunungan. Tidak heran pangeranku sering berhenti di tempatmu. Istana sebesar ini. Hanya kamu yang bisa memiliki waktu luang untuk memasak teh. Ibu Suri. Tentu saja sibuk. Selir sedang santai. Bosan untuk menghabiskan waktu. Kaisar member de Hoku. Minum teh mending sering dapat meningkatkan kesehatan. Layak dengan reputasi teh dewa. Sayangnya, Panentuhanan terbatas. Kaisar kasihan pada petani teh yang bekerja keras. Dibebaskan dari membayar upeti setiap tahun. Aku tidak menyangka Selir Ki tidak pernah berhenti. Raja Kang berbakti. Aku tahu Selir suka teh. Dan khusus mengirim orang ribuan mil untuk mengantarkan teh. Kaisar tahu bahwa dia telah memarahinya. Para guru sedang bergerak. Karena ini, Selir tidak berani menikmatinya sendirian. Aku khusus membawanya untuk dicicipi bersama Ibu Suri. Sulit untukmu. Sering memikirkan aku. Ibu Suri.